Dan untuk membahas bagaimana peta elektoral dari tiga Sri Kandi yang bertarung di Pilgub Jawa Timur, kita sudah bergabung secara sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya Ali Afandi yang merupakan jubir TPP Kofifa Emil, kemudian jubir tim pemenangan Risma Gus Hans, Aryo Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya, Mas Hari Fitrianto. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore Mbak Sosa. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi tim dari Lulu Lukman, namun belum ada yang bersedia untuk ikut berbincang dalam sore hari ini. Namun langsung saja kita mulai dialog pada sore hari ini. Saya mau langsung ke tim dari Kofifa Emil dulu. Mas Andi, boleh dong tanggapannya terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik. Bahwa angka dari pasangan Kofifa Emil ini sangat moncer nih, sangat tinggi, mentereng sekali, mencapai angka 61,2%. Seperti apa pihak Anda menilai capaian angka yang begitu besar tersebut? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur atas kepercayaannya, karena survei Indikator Politik mengatakan bahwa elektabilitas dari Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak sebesar 61,2%. Dan perlu diketahui bahwa approval rating juga yang menarik cukup tinggi, yaitu 84,4%. Itu artinya publik sangat puas dengan kinerja dan dalam kepemimpinan selama 5 tahun Ibu Kofifa dan Mas Emil Dardak. Dan 67,1% ini kalau dilihat juga menginginkan kembali bahwa Ibu Kofifa bisa melanjutkan kepemimpinannya. Dan tentunya tapi angka ini tetap membuat kami turun ke bawah dengan berbagai inovasi, dan sekali lagi kepercayaan masyarakat yang tinggi dan program kerja nyata ini menunjukkan bahwa sangat efektif dalam membangun Jawa Timur ke depan. Baik. Kemudian Mas Seno, mungkin sebagai perwakilan dari tim Risma dan Gus Hans, capaian berdasarkan survei rilis dari Indikator Politik ini untuk pasangan Risma Gus Hans ini mencapai angka 26%. Dan jika kita lihat ke poltreking beberapa waktu lalu yang lebih awal merilis survei, ini angkanya 22,7%. Nah, Anda melihat capaian di sekitar angka 20 sekian persen ini seperti apa, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Sosa. Jadi kalau kita sebagai pasangan incumbent yang muncul juga di detik-detik akhir sebelum pendaftaran ke KPU, angka 20-an% itu buat kami adalah modal elektoral yang sangat tinggi sebetulnya. Apalagi masih ada cukup waktu sekitar 2 bulan untuk kami melakukan sosialisasi dan kampanye sebagaimana peraturan KPU telah meregulasi peraturan tersebut. Oleh karena itu masih ada sangat banyak waktu. Dan kalau bicara tentang tren survei, saya kira semua dari kita pasti lebih mencermati bagaimana tren survei itu bergerak dibandingkan angka survei ansih pada saat satu titik waktu saja. Karena masih ada 2 bulan waktu sebelum pencoblosan. Nah, kalau bicara tren survei, maka sebetulnya antara survei poltreking beberapa saat yang lalu dengan survei indikator saat ini survei Bu Risma dan Gus Hans mengalami kenaikan. Dan kenaikannya cukup lumayan, ini di atas 3% kenaikan dalam jangka waktu berapa hari kami melakukan kampanye. Jadi buat kami ini satu energi optimisme yang luar biasa. Masih ada sangat banyak waktu sebelum Bu Risma bisa berkeliling ke Jawa Timur menyapa seluruh kabupaten kota. Apalagi kita mendapatkan suntikan energi dari ketua tim pemenangan yang baru saja ditunjuk oleh kawan-kawan, yaitu Ra Imam. Ini adalah cicit dari Kiai Haji Saifunah Kholil, yang adalah seorang ulama legendaris di Madura, yang adalah guru dari berbagai tokoh-tokoh besar NU dan Muhammadiyah di masa pergerakan kemerdekaan dulu. Jadi buat kami energi ini akan menyatu padu dengan teman-teman muda yang bergerak, ketokohan Bu Risma, dan tagline besar dari kampanye kita ini kan tagline yang sangat mengirimkan strong message, yaitu resik-resik Jawa Timur. Kalau figurnya suka kebersihan, pandai menata kota, pandai menata ruang kota, bersih dalam memimpin, bersih dalam menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi, maka pemerintahan yang melayani juga akan tercipta. Itu spiritnya, Mbak Sosa. Terima kasih. Baik, berarti walaupun angkanya masih di bawah tim Kofifa Emil, tapi dianggap sebagai suatu permulaan yang baik ya. Mas Hari, Anda melihat dari dua hasil rilis survei, baik dari poltreking ataupun dari indikator politik yang baru saja dirilis ini, Anda melihat seperti apa? Apakah memang kekuatan petahana ini masih sangat melekat di Jawa Timur sehingga capaian hasil survei juga sangat signifikan jika dibandingkan dengan dua paslon lain?
Ya, memang petahana sangat kuat di Jawa Timur atau bahkan sempat menjadi headline itu overpower. Gitu. Kofifa memiliki kekuatan elektabilitas yang sangat kuat. Terlebih saat ditetapkan lagi incumbent antara Kofifa Emil bersatu lagi, maka keduanya sama-sama memiliki basis elektoral. Itu membuat incumbent itu menjadi sangat overpower, dan publik Jawa Timur itu memiliki memori ya terhadap kinerja Kofifa, terutama saat COVID-19. Itu yang membuat approval ratingnya itu juga cukup tinggi, dan sentimen perubahan untuk merubah gubernur itu jauh di bawah sentimen untuk mempertahankan status quo. Tapi lagi-lagi dalam kondisi yang di atas tersebut, untuk terlalu percaya diri saya kira bukan menjadi opsi bagi Kofifa Emil gitu, karena penantangnya adalah Bu Risma. Meskipun secara kekuatan politiknya hari ini PDI dan PKB tidak bersatu ya seperti era Gus Ipul dan Putih, sehingga bisa dikatakan Bu Risma ini hanya bertarung dengan satu kaki saja, yaitu satu kaki partai PDI Perjuangan, dan harapannya Bu Risma bisa disupport dengan kalangan NU. Namun lagi-lagi Gus Hans memiliki PR yang sangat berat, yaitu PR popularitasnya. Dan kalaupun nanti Gus Han mampu mengejar popularitasnya, taruhlah sampai di angka 70%, itu bisa mendongkrak angka elektabilitas Bu Risma dan Gus Han bisa cukup signifikan. Baik, Mas Hari tadi Anda sempat menyebut terkait dengan NU ya, Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa berdasarkan data dikatakan bahwa sebenarnya Jatim ini menjadi basis terbesar bagi warga NU. Nah, yang jadi menarik, ketiga Sri Kandi, ketiga paslon yang bertarung di Pilgub Jatim ini semuanya berasal dari kalangan NU. Nah, Anda melihat apakah peta dukungan dari NU ini akan terkonsentrasi di salah satu pihak saja atau akan menyebar merata, atau seperti apa nih persaingan untuk merebutkan suara NU tersebut? Warga NU itu relatif terbuka pandangannya, dan juga kita hari ini tidak bisa mendikotomikan secara fix antara NU dengan misal yang dihadapkan dengan Islam tradisi dengan Islam abangan gitu ya. Hari ini identitas itu semakin kabur. Namun secara tren warga NU pilihannya terbuka. Meskipun Bu Kofifa ini ketua Muslimat, saya kira juga tetap harus berusaha keras untuk meyakinkan pemilih NU memilih beliau. Gitu. Dan warga NU juga punya memori yang baik terhadap Bu Risma, contohnya kasus penutupan Doli misal, berapa banyak gubernur, berapa banyak wali kota tidak bisa menutup lokalisasi itu, tapi di tangan Bu Risma itu bisa selesai. Baik, Mas Andi, seperti apa tanggapannya, karena tadi berdasarkan analisa Mas Hari, gak boleh nih menganggap remeh, apalagi pasangan Risma dan Gus Hans. Karena ini merupakan petarung yang kuat juga. Bagaimana tim Anda akan melakukan strategi untuk mempertahankan elektabilitas dan juga meraih hati warga NU? Ya, sebagai petahana memang Ibu Kofifa dan Mas Emil ini memiliki keunggulan karena masyarakat sudah melihat dan kinerja hasil nyatanya bagaimana, Mbak. Tapi kita juga perlu menekankan inovasi dan peningkatan program untuk mengatasi masa depan, tantangan-tantangan yang ada di depan, menjaga momentum dan meraih dukungan yang lebih luas. Nah, yang paling menarik adalah dari tim pemenangan ini, Ibu Kofifa dan Mas Emil juga memberi kesempatan kepada anak-anak muda yang paham dan peduli untuk bisa berperan dalam membangun Jawa Timur. Nah, tantangan-tantangan juga yang harus dihadapi, Mbak, adanya disinformasi dan hoax. Ini kita tetap berhati-hati karena arus informasi ini sangat cepat. Dan kita harus tetap memastikan bahwa pesan kampanye ini tetap jelas dari perkotaan hingga pedesaan sesuai dengan fakta. Penguatan basis pendukung kita, Ibu Kofifa memiliki basis yang sangat kuat, tetapi dengan visi beliau merangkul
seluruh aspek-aspek dan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur. Tentunya kami optimis dalam waktu yang singkat ini kami bisa baik. Seperti itu, Mbak. Baik, lantas Mas Seno, jika tadi sudah dipaparkan kurang lebih bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh tim Kofifa Emil untuk mempertahankan elektabilitas, kalau dari tim Risma dan Gus Han seperti apa nih? Karena kan dianggap sebagai kompetitor yang sangat tangguh juga untuk bertarung di Pilgub Jatim. Setidaknya untuk jangka waktu terdekat, apa yang akan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam kurang lebih waktu 2 bulan ini? Ya, dalam konteks tadi menanggapi terkait dengan NU, ya saya rasa Pilgub Jatim kali ini kan satu, ini oleh NU final. Semua unsur NU ada representasinya di semua pasangan calon. Tetapi sebenarnya kalau bicara Jawa Timur, tentu visioningnya kan harus melampaui pakem sosiologis tradisional tentang nasionalis religius saja. Harus ada imajinasi yang beyond itu. Apalagi kalau bicara perpindahan status ibu kota ke IKN, artinya perputaran ekonomi kita akan bergerak lebih ke timur. Dan Jawa Timur akan memainkan peran ekonomi yang sangat signifikan pasca perpindahan status tersebut. Maka dari itu butuh kepemimpinan yang firm, butuh kepemimpinan yang melayani, butuh roda pemerintahan yang sehat, yang bersih. Dan itu sudah tercermin dari rekam jejak Bu Risma pada saat beliau menjadi wali kota Surabaya di Jawa Timur 2 periode. Itu berbagai terobosan dilakukan, inovasi dilakukan, good governance dilakukan. Tidak ada misalnya isu terkait dengan korupsi, tidak ada isu berkaitan dengan bagaimana pemerintahan ditata dengan sembarangan. Maka dari itu adalah best practice yang ingin kita bawa. Bu Risma semasa menjadi Menteri Sosial juga menunjukkan kinerja dengan baik, bahu-membahu dan mengerti persoalan berbagai wilayah yang dilanda kemiskinan ekstrim, bahkan sampai ke pucuk Indonesia. Maka dari itu pada saat diberi penugasan untuk maju menjadi Gubernur Jawa Timur, maka pesan untuk menyampaikan itulah yang menjadi PR kami semuanya, untuk bisa memaksimalkan waktu selama sekian bulan ini, untuk bisa mengefektifkan bahwa tidak bisa kita bicara visi panjang, tidak bisa kita bicara program panjang lebar kalau tidak berkaitan dengan reputasi dan rekam jejak politik yang memadai. Nah, Bu Risma Gus Han saya rasa mewakili semangat itu. Itu Mbak Sosa. Baik, terakhir mungkin kepada Mas Hari, jika Anda melihat kondisi per hari ini, bagaimana Anda memprediksi pertarungan di Pilgub Jatim nantinya? Apakah akan berlangsung sengit atau sebenarnya sudah bisa diprediksi siapa yang akan berhasil meraih kursi Jatim 1? Mas Hari. Secara kertas memang dari kubu Kofifa Emil itu sangat kuat gitu. Tapi lagi-lagi masih ada waktu 2 bulan yang itu bisa dimaksimalkan oleh paslon yang lain, terutama yang membayangi yang paling dekat adalah Bu Risma dan Gus Han. Apapun bisa terjadi dalam 2 bulan ini gitu ya, karena politik itu bukan hanya hitungan bulan, tapi hitungannya bisa harian gitu, bisa menitan, karena yang menentukan tetaplah masyarakat Jawa Timur yang menyisihkan waktunya selama 5-10 menit di bilik TPS tadi. Dan constraint dari Bu Risma saya kira lagi-lagi juga pada waktu, di waktu yang kampanye yang sangat pendek ini harus melakukan 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama PR-nya adalah mendorong popularitasnya sampai di angka ideal, di angka 90%. Dan dari popularitas itu akan bisa mendongkrak ya, atau menarik ke atas angka elektabilitasnya itu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas dalam sesi dialog sore ini, tapi kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kita nantikan seperti apa gebrakan langkah-langkah strategis di Pilgub Jatim memperebutkan kursi Jatim 1. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Mbak Sosa, Mas Andi, Mas Heri, makasih. Terima kasih.